Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan membaca renungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan secara khusus ketika kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini boleh berguna bagi kehidupan kami secara khusus di masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan tolong sertai jaringan yang kami gunakan, supaya jaringan ini boleh tidak mengalami gangguan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca renungan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa memperhatikan di tempatnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini bersama-sama hidup di dalam sebuah kondisi yang susah. Kita saat ini hidup di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kita saat ini hidup di masa-masa pandemi yang cukup panjang. Bahkan di Indonesia kita saat ini masuk di dalam gelombang yang kedua dan kita tidak tahu kapan ini berakhir. Di tengah-tengah krisis kesehatan ini, kita juga mengalami sebuah krisis dalam diri orang-orang yang ada di Indonesia. Apa itu? Tidak sedikit orang-orang itu hidup di dalam keegoisannya. Mereka membeli obat-obatan yang digunakan untuk merawat pasien-pasien yang terinfeksi virus corona COVID dalam jumlah yang besar. Setelah itu, mereka bukan membagikan obat-obatan itu kepada mereka yang menderita, tetapi mereka menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu, kita mendapati sebuah kenyataan juga bahwa Bahwa bukan hanya obat-obatan saja yang ditimbun, tetapi mereka juga menimbun alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan misalnya seperti oksigen ditimbun, mereka membeli dalam jumlah yang cukup banyak, terus kemudian dijual dengan harga yang cukup tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang seperti ini. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang melakukan hal itu. Tidak sedikit murid-murid Kristus, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam hal ini. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu kenyataan seperti ini. Saya yakin hati nurani kita berkata bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Lalu, kita mau belajar bahwa hari ini
di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang susah, kita harus belajar untuk berbagi kepada sesama kita. Di dalam kondisi yang tidak mudah ini, kita harus terus mengusahakan diri untuk terus berbagi dengan sesama kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita itu berbagi di dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah ini. Bapak Ibu, melalui bagian yang kita baca, kita mendapati yang pertama, bahwa orang yang berbagi, mengapa kita harus berbagi? Kita mendapati bahwa orang yang berbagi adalah orang yang telah menerima kasih Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita melihat bahwa ada sebuah teladan yang diberikan oleh jemaat dari Makedonia. Kalau kita melihat bagian ini merupakan kelanjutan dari apa yang tertulis di dalam 1 Korintus, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat jemaat Korintus itu mengumpulkan persembahan rutin pada waktu itu. Dan ketika Paulus mengunjungi jemaat Makedonia, Bapak Ibu kita harus perhatikan bahwa jemaat Korintus itu tidak berarti ketika Paulus menuliskan bagian ini mereka absen melakukan dukungan, tidak. Tetapi jemaat Korintus juga tetap memberikan dukungan. Tetapi ketika Paulus mengunjungi jemaat Makedonia, kalau kita melihat jemaat Makedonia itu itu kondisinya tidak sedang dalam kondisi yang baik, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Mereka itu dipenuhi dengan pencobaan. Tetapi Bapak Ibu, hal itu tidak membuat mereka itu absen di dalam memberikan bantuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita semua ingin selamat dari pandemi ini. Kita semua berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita lupa bahwa ada orang-orang lain yang harus kita perhatikan. Ada orang-orang lain yang harus kita dukung, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Apakah kondisi mereka, selain mereka mengalami pencobaan yang berat, mereka ada di dalam kondisi yang ideal? Tidak, Bapak Ibu. Mereka berada di dalam kondisi yang miskin. Artinya apa? Mereka punya alasan untuk tidak memberi. Mereka punya alasan untuk tidak mendukung pekerjaan Tuhan yang disampaikan melalui Paulus. Tetapi apakah itu mereka lakukan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka telah mengalami Kristus dan kemurahan Kristus di dalamnya. Dikatakan apa? Mereka itu bukan didorong. Kalau jemaat dewasa ini, di masa-masa seperti ini, mau memberikan sesuatu itu perlu didorong. Ayo, waktunya ada yang susah seperti ini, mari kita berpartisipasi, begitu ya. Tetapi kita melihat teladan jemaat Makedonia. Apa yang mereka lakukan? Tidak perlu diingatkan, Dikatakan apa? Dengan kerelaan sendiri, ayat yang keempat. Mereka meminta dan mendesak supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh kasih Kristus, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, dan sebagai orang yang telah mendapatkan jaminan itu, salah satu hal yang membuktikan bahwa kita telah menerima kasih karunia itu, kita telah mendapatkan jaminan keselamatan itu adalah apa? Kita mempunyai kerinduan untuk terus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita terus memiliki kerinduan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan karena mereka ingin dikenal. Mendapatkan penghargaan, orang ini baik, mereka adalah donatur gereja.
Ketika semakin dipuji, semakin ditinggikan, mereka semakin kencang mengeluarkan uangnya. Tetapi hal itu akan menjadi terbukti ketika apa Bapak Ibu? Ketika tidak ada yang memuji, tidak ada yang meninggikan dirinya. Apakah mereka tetap mau mendukung pekerjaan Tuhan? Nah, itu adalah salah satu ujiannya. Jemaat Makedonia ini Bapak Ibu, sekalipun mereka dalam penderitaan, ini berarti bahwa kondisi hidup mereka sulit, sekalipun mereka berada di dalam kesulitan keuangan, tetapi mereka sendiri yang berinisiatif. Mereka meminta, mereka mendesak untuk mengambil bagian itu. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia Kristus itulah yang seharusnya menjadi penggerak bagi kita. Untuk apa? Untuk mendukung pelayanan Tuhan. Untuk berbagi di masa-masa yang sulit ini. Pak, saya tidak punya apa-apa. Bapak Ibu tidak perlu harus berbagi dalam hal uang. Bapak Ibu bisa berbagi. Minta pokok doa, terus kemudian doakan. Bisa menguatkan mereka. Bapak Ibu bisa mengkoordinir rekan-rekan yang ada di gereja untuk bergerak bersama-sama, memberikan bantuan-bantuan tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus dimiliki oleh kita. Sebagai anak-anak Tuhan, di masa-masa sulit ini, kita harus berbagi. Karena apa? Karena kita telah mengalami kasih karunia dan kemurahan dari Kristus itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia dari Kristus itulah yang membuat apa? Jemaat di Makedonia ini ya mengalami sukacita. Perhatikan di dalam ayat yang kedua, sukacita mereka meluap. Bahkan hidup mereka itu dipenuhi dengan kemurahan. Bapak Ibu, kalau orang yang menderita berbagai macam kesulitan hidup, mereka menderita kemiskinan. Pada umumnya mereka punya alasan, Tuhan tahu ya bahwa aku tidak bisa memberi karena untuk hidup saja aku sudah pas-pasan. Ya, tidak salah Bapak Ibu jikalau Bapak Ibu berpikir seperti itu. Tetapi coba lihat Bapak Ibu, kasih karunia yang telah diterima dari Allah kepada jemaat Makedonia itu membuat mereka mau berbagi. Bahkan kalau boleh disaksikan oleh Paulus dikatakan apa? Mereka memberikan lebih banyak, lebih banyak. Seharusnya apa Bapak Ibu? Kalau orang yang menderita, orang yang miskin itu memberinya apa? Lebih sedikit. Oh, excuse ya, enggak apa-apa Pak Chandra. Karena ya bulan ini aku pengeluarannya banyak. Aku tidak bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Aku tidak bisa mendukung saudaraku seiman karena bulan ini aku pemasukannya kurang. Bulan depan aja ya Pak. Seringkali kita melakukan excuse itu. Tetapi Bapak Ibu dikatakan apa? Di dalam kondisi yang sulit, jemaat ini miskin. Tetapi mereka bisa memberi lebih banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau bukan hidup mereka dikuasai oleh Kristus, hidup mereka dikuasai oleh kemurahan Kristus, hidup mereka dikuasai oleh anugerah Kristus, mereka tidak mungkin dapat memberikan seperti ini. Demikian juga dengan kita saat ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah hidup kita dikuasai oleh Kristus? Sudahkah kita memang telah menerima kasih karunia dan kemurahan dari Yesus Kristus itu? Atau jangan-jangan kita cuma mengaku sebagai orang yang menerima, tetapi sejatinya kita tidak pernah menerima kasih karunia dari Kristus itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti jemaat Makedonia ini. Sekalipun mereka di dalam kesusahan, sekalipun mereka di dalam kemiskinan, mereka terus memberi, mereka terus berbagi dengan sesama mereka. Karena apa?
karena kasih karunia, karena kemurahan Kristus itu telah mereka terima. Ya, jadi mengapa kita harus memberi? Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Kristus itu. Bapak Ibu, memberi itu adalah sebuah kesempatan, betul ya? Artinya apa Bapak Ibu? Kesempatan itu tidak mungkin datang untuk kedua kalinya. Yang namanya kesempatan itu Bapak Ibu datang cuma sekali. Begitu waktu itu lewat, maka kesempatan itu tidak akan pernah bisa diulang. Oleh karena itu, jikalau memang kita digerakkan oleh Tuhan, jikalau memang kita dipenuhi oleh kasih karunia Kristus, di masa-masa yang sulit ini, mari kita belajar untuk berbagi. Oh Pak, mungkin aku tidak bisa berbagi uang. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa berbagi makanan. Ya, ada beberapa teman yang mengusahakan makanan gratis untuk pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri. Ya, saya mencoba mendaftarkan satu orang untuk mendapatkan makanan gratis itu Bapak Ibu. Dan dimulai nanti tanggal 25 ini Bapak Ibu. Dengan sukarela mereka membagikan ini. Ada donatur-donatur yang mengumpulkan dana dan mereka dengan kerja keras mereka mengusahakan hal ini bagi pasien yang isolasi mandiri. Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini, kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh egois untuk diri kita sendiri. Tetapi mari kita belajar untuk berbagi dengan sesama kita. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus mau untuk berbagi, Bapak Ibu ya? Yang pertama, karena kita telah menerima kasih karunia Allah. Ya, kita telah menerima kasih karunia dan kemurahan dari Allah itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita berbagi, maka sebenarnya yang kita sedang uji itu adalah apa, Bapak Ibu? Yaitu komitmen kita di dalam mengasihi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ya kita itu enggan untuk berbagi karena apa? Karena nama kita tidak dicatat, nama kita tidak dicantumkan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita itu rindu berbagi karena kita itu ingin menguji seberapa besar kasih kita kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam catatan Injil Matius ya, ketika orang-orang berada di dalam akhir zaman, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, kita mendapatkan sebuah kenyataan. Dikatakan apa? Ada dua golongan orang yang berkumpul, Bapak Ibu. Terus kemudian di sana orang itu mengatakan, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu." Loh. Terus kemudian di ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum," dan lain sebagainya. Bapak Ibu, lalu Tuhan ini menjawab apa Bapak Ibu? Ya, di dalam ayat 40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini, kasih kita sedang diuji. Apakah memang benar kita itu mengasihi Tuhan atau kita mengasihi diri kita sendiri? Bapak Ibu, akan menjadi percuma kalau kita kowar-kowar menjadi orang yang mengasihi Tuhan, kita itu menjadi orang yang mencintai Tuhan, tetapi kita tidak mewujudkan kasih kita kepada Tuhan itu dengan mengasihi sesama. Di dalam surat Yakobus dikatakan apa Bapak Ibu?
Wong kamu mengasihi yang kelihatan saja tidak bisa. Apalagi kamu mau mengatakan mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, itu perlu diuji. Dan cara mengujinya adalah kapan Bapak Ibu? Bukan di saat semuanya lancar. Bukan di saat kehidupan berjalan normal, tidak. Tetapi semuanya itu diuji ketika apa? Kondisi yang tidak baik. Misalnya Bapak Ibu, ya, bagaimana kita menguji bahwa kita punya seorang sahabat yang sejati? Bagaimana caranya kita menguji kalau kita punya seorang sahabat yang sejati? Caranya adalah apa Bapak Ibu? Ketika berada di dalam kondisi yang paling susah, apakah dia masih tetap bersama-sama dengan kita atau dia meninggalkan kita? Betul ya Bapak Ibu ya? Orang yang meninggalkan kita, di saat kita mengalami kesusahan, dia bukanlah sahabat sejati kita. Tetapi orang yang mau tinggal bersama-sama dengan kita, orang yang tetap bersama-sama dengan kita, di saat kita menderita, di saat kita mengalami kesusahan, dia adalah sahabat sejati kita. Demikian juga kasih kita kepada Kristus. Kasih itu perlu diuji Bapak Ibu. Lewat apa? Ya masa-masa susah ini. Ketika kita memiliki sesuatu, maukah kita membagikannya? Ketika kita lebih di dalam sesuatu, maukah kita membagikannya? Misalnya, hal yang paling sederhana Bapak Ibu, berbagi informasi. Kita tahu semua bahwa saat ini orang-orang kesulitan untuk mendapatkan tabung oksigen, obat-obatan, dan kemudian donor plasma dan lain sebagainya. Ketika kita mendapatkan info tersebut, maukah kita membantu mereka dengan cara apa? Minimal kita pasang di status kita broadcast di grup kita, sehingga apa? Mereka yang menderita itu, Bapak Ibu, mereka yang menderita itu dapat tertolong dengan segera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih, sukacita, buah roh itu Bapak Ibu perlu diuji. Dan kapan pengujian yang tepat? Pengujian yang tepat adalah saat-saat ini. Pengujian yang tepat itu adalah masa ini. Masa di mana kita susah, masa di mana kita sulit. Saat ini identitas diri kita dan kasih kita itu sedang diuji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengatakan aku mengasihi kamu itu mudah. Mengatakan aku mendukung kamu itu mudah ketika keadaan itu lancar. Tetapi ketika keadaan sulit, mengatakan aku mengasihi kamu, aku mendukung kamu, itu yang diperlukan oleh setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk boleh bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Orang-orang di sekitar kita begitu menderita. Jikalau kita masih diberkati oleh Tuhan, mari kita berbagi. Jikalau kita masih dipercayakan hal-hal yang baik oleh Tuhan dalam jumlah yang banyak, mari kita berbagi. Kita tahu bahwa ketika kita nanti kembali kepada Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Entah itu talenta kita, entah itu harta kita, entah itu kepandaian kita, segala sesuatu yang kita dipercayakan kepada Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, nantinya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar ya menguji kasih kita. Dan yang kedua, kita menguji apa Bapak Ibu dari kasih kita? Kita menguji ketulusan kasih kita. Di masa-masa seperti ini Bapak Ibu, ketika kita membantu orang lain, ya, tentu saja orang itu belum tentu bisa membalasnya saat ini. Dan saat itu kita diuji ketulusan kita. Apakah memang benar-benar kita mau membantu dengan tulus?
Apakah memang benar kita mau membantu dengan ikhlas atau kita ini cuma membantu dengan sebuah imbalan tertentu? Dan saat inilah kasih kita itu diuji. Apakah kasih kita tulus sama seperti kasih Tuhan? Ataukah kasih kita itu ada udang di balik batu? Yaitu ada sesuatu yang ingin didapatkan ketika kita ingin mempraktekkan kasih. Dan saya berdoa, kiranya Bapak Ibu yang mendengarkan PA malam ini memiliki kasih yang tulus sama seperti kasih Kristus yang telah dibuktikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Kristus tidak meminta imbalan apapun. Kristus melakukannya karena ketaatannya kepada Bapa, yaitu dia harus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berbagi. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Di tengah-tengah masa yang sulit, mari kita mempraktekkan kasih yang telah kita terima dari Yesus Kristus itu kepada sesama kita. Dan kiranya Tuhan yang menolong kita serta memampukan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Jikalau malam hari ini ya Tuhan kami boleh belajar dari jemaat di Makedonia. Tuhan, kondisi kami mungkin sama dengan mereka. Saat ini kami mengalami penderitaan. Kami mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin juga kami mengalami pergumulan di dalam hal ekonomi. Kami menjadi kesulitan untuk memberi. Tetapi kami mau belajar dari jemaat Makedonia. Sekalipun kondisi mereka susah, sekalipun secara ekonomi mereka kurang, tetapi mereka mendesak untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Karena mereka telah menerima kasih karunia dan kemurahan dari Kristus. Bahkan ketika mereka memberi, ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka memiliki kasih yang benar-benar tulus, kasih yang murni. Mereka benar-benar orang yang mengasihi Allah. Tuhan, kami tahu firman ini begitu mudah untuk dikatakan, tetapi mungkin sulit untuk kami lakukan. Tetapi tidak mengapa, karena kami percaya sekalipun sulit, Tuhan akan menolong kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Bagi saat ini saudara-saudara kami yang mendengarkan dan bergabung di IG Live ini, Tuhan kami mohon kiranya Tuhan yang menjagai mereka. Jikalau ada dari mereka yang terpapar COVID-19, kami mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan boleh memulihkan kondisi mereka. Jikalau mereka saat ini ada yang harus bekerja, kiranya Tuhan yang menjagai dan melindungi mereka, supaya mereka juga boleh dijauhkan dari infeksi virus corona COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan diri kami serahkan gereja kami serahkan kota kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di dalam PA di IG Live GKKK Kupang Jaya di waktu yang sama setiap hari Kamis pukul 7 malam. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.